Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran tilawah Al-Quran menurut Hasan Ja'far Al-Khalifah dan juga Kamaluddin Muhammad Hashim. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran Al-Quran dalam konteks pendidikan adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terikat untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kami menjelaskan komponen-komponen apa saja dari pembelajaran Al-Quran tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui mengapa kita perlu belajar tilawah atau membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu adanya realitas yang mengkhawatirkan bahwa 72,25% Muslim di Indonesia itu ternyata buta huruf Al-Quran. Nah, hal ini setara dengan 6 dari 10 Muslim memiliki literasi Al-Quran yang rendah. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu kurangnya masifikasi ke daerah 4T, yaitu tertinggal, terjauh, terpencil, dan juga terluar. Yang kedua, rendahnya kompetensi guru mengajar menjadi masalah yang utama. Yang kedua, kedua masalah ini menjadi landasan adanya buta huruf atau 6 dari 10 muslim memiliki literasi yang rendah. Nah, perlu adanya upaya-upaya yang relevan yang itu sesuai dengan kebutuhan zaman tentunya dan tidak mencederai prinsip-prinsip agama. Untuk itu dalam konteks ini uh, Al-Khalifah dan juga Hashim menawarkan sebuah perspektif baru atau landasan baru agar Al-Quran itu apa ya integratif atau bisa mengintegrasikan antara agama dan juga realitas kehidupan. Oke. Integrasi tersebut terdiri dari beberapa komponen. Untuk menjelaskan komponen-komponen pembelajaran tilawah Al-Quran menurut Al-Khalifah dan juga Hashim, ya, kami menggunakan notebook LM. Ya, barangkali ada teman-teman yang mungkin tertarik dengan tools ini. Oke. Komponen tersebut terdiri dari tiga hal. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang terdiri dari 7 komponen. Yang kedua yaitu prinsip dasar pembelajaran yang terdiri dari 7 prinsip. Yang ketiga yaitu langkah metodologis yang terdiri dari 5 tahapan. Oke. Dari segi tujuan pembelajaran itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama yaitu melatih bacaan yang benar dan juga fasih sesuai dengan tajwid. Seperti yang kita ketahui bahwa tajwid ini merupakan hal yang harus dikuasai oleh setiap muslim ketika dia mempelajari Al-Quran, khususnya dalam segi bacaan. Ini merupakan hal yang teknis. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan sikap religius melalui tilawah atau bacaan yang indah dan tadabbur atau mendalami setiap ayat-ayat Al-Quran yang itu memiliki makna yang mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu membina akhlak dan juga memperbaiki perilaku. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk setiap muslim ketika menghadapi suatu realitas kehidupan. Ternyata menurut Al-Khalif dan juga Hashim, tujuan pembelajaran Al-Quran ini utamanya yaitu membina akhlak dan juga memperbaiki perilaku, baik dari sisi inner beauty atau dari dalam atau dari luar atau perilaku atau etika seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu memperkaya kosakata bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran ini dibangun dengan bahasa Arab. Meskipun bahasa Arab, namun Al-Quran ini menawarkan kemudahan dalam membacanya itu atau tilawahnya. Dan juga di bahasa Arab ini menyimpan berbagai rahasia-rahasia yang mungkin itu maknanya dapat
menumbuhkan iman dan takwa kita ataupun menumbuhkan akhlak kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran akan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat yang terbesar atau yang luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya mukjizat yang masih eksis dalam realitas kehidupan masa kini, bahkan sampai nanti akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjadikan tilawah sebagai sarana ibadah dan juga pembinaan jiwa. Sebagaimana hadis Nabi bahwa setiap huruf Al-Quran itu bernilai 10 ibadah atau 10 pahala. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan sensitivitas linguistik dan estetika atau zauk lughawi maupun zauk jamali. Baik dari sisi bahasanya maupun sisi keindahannya. Kemudian ya kita beralih dari tujuan pembelajaran menuju prinsip dasar pembelajaran. Nah, prinsip dasar pembelajaran ini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama adalah memastikan kesiapan kognitif siswa, ya. Memastikan bahwa siswa itu siap untuk menerima pengetahuan-pengetahuan, baik itu dari sisi bacaan maupun sisi maknanya dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya guru memberikan keteladanan bacaan yang tepat, yang itu sesuai dengan tajwid maupun makhrajul huruf. Selain bacaan yang tepat, juga guru itu memberikan teladan melalui kosakata atau ucapan yang santun. Ya. Yang kedua, kemudian keteladanan melalui busana, ya. Busana yang sekiranya itu indah, lagi santun agar nantinya guru itu sebagai suri tauladan siswa yang kalau guru itu memberikan tauladan yang buruk maka gampang sekali ya dicontoh oleh siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan dan koreksi kesalahan bacaan oleh guru. Nah, ini kemudian dilandasi oleh kedua tadi ya. Karena guru itu memberikan keteladanan ya sesuai dengan bacaan yang tepat, maka guru ketika ada siswa yang kemudian salah, itu guru mengoreksinya dengan kalimat yang santun juga. Kemudian yang ke selanjutnya yaitu penanaman motivasi dan adab membaca Al-Quran. Nah, motivasi ini penting untuk siswa agar tumbuh tumbuh semangat di dalam diri siswa dan juga motivasi ini juga dibangun oleh adanya alasan mengapa kok siswa-siswa ini perlu membaca Al-Quran. Karena kalau tidak dilandasi dengan alasan, mereka tidak akan mengetahui apa indahnya membaca Al-Quran atau apa keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya itu kontekstualisasi ayat dengan realitas kehidupan. Yang ini sangat penting ya tentunya. Kontekstualisasi ini bagaimana ayat-ayat Al-Quran, makna ayat Al-Quran ini direalitaskan atau diterapkan dalam kehidupan masa kini. Tentunya ini merupakan memang sedikit mungkin apa namanya uh, sedikit perlu adanya effort yang lebih karena ayat-ayat di dalam Al-Quran meskipun mudah dipahami, namun juga uh, di sana ada apa namanya ego-ego manusia yang juga uh, perlu adanya landasan yang lebih baik, tentunya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu variasi metode latihan baik bersama-sama ya, bersama-sama di dalam kelas atau perorangan satu persatu atau menirukan bacaan Al-Quran atau fasohah seperti itu. Dan yang terakhir adalah pelatihan estetika suara dan tajwid. Nah, ini merupakan bagian yang tidak apa merupakan bagian yang harus diperhatikan juga bahwa estetika suara atau keindahan suara ini nantinya dapat berpengaruh kepada siswa ketika mendengarkan bacaan guru seperti itu. Ketika bacaan gurunya itu indah, itu gampang sekali menarik
perhatian siswa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya kita beralih kepada metodologis. Nah, metodologis ini ada 5 tahapan. Yang pertama pembukaan atau at-tamhid. Oke. Yang kedua demonstrasi atau pelaksanaan. Yang ketiga yaitu diskusi penjelasan ayat. Yang selanjutnya praktik dan yang terakhir evaluasi. Dari sisi pembukaan ini yang pertama menarik perhatian dan minat siswa. Menarik perhatian ini bisa dalam bentuk misalkan menceritakan memujizatan atau keagungan Al-Quran baik dalam segi kisahnya ataupun dari segi ayat-ayatnya. Ya, yang selanjutnya itu kisah yang menarik terkait Al-Quran ini untuk menarik perhatian siswa. Kemudian selanjutnya menyebutkan sebab-sebab turunnya ayat. Nah ini juga terkait dengan kisah. Kemudian menghubungkan pelajaran saat ini dengan sebelumnya. Apabila pelajaran tersebut sudah berjalan 2 kali pertemuan ataupun lebih. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Misalkan melalui kisah tersebut, misalkan kita menggunakan contoh Ashabul Kahfi, bahwa Ashabul Kahfi, bagaimana Ashabul Kahfi itu, misalkan ya, bagaimana Ashabul Kahfi itu dapat melarikan diri atau dapat lolos dari kejaran-kejaran raja-raja pada saat itu, mungkin seperti itu. Yang itu ternyata berimplikasi atau uh, dapat berpengaruh di dalam realitas kehidupan. Seperti itu. Kemudian selain pembukaan juga demonstrasi pelaksanaan. Pelaksanaan itu yang pertama yaitu mengingatkan kekhusyuan hati. Guru wajib mengingatkan kekhusyuan hati bahwa pembelajaran Al-Quran ini perlu adanya kehadiran hati agar lebih fokus. Kemudian yang kedua, guru membacakan ayat Al-Quran secara baik dan benar. Tadi kemudian yang ketiga, siswa memperhatikan dan mengikuti bacaan guru. Tafasahah. Kemudian yang keempat, perhatian guru saat demonstrasi. Perhatian guru ini ada beberapa hal. Pertama, berdiri di depan kelas ya, harus berdiri di depan kelas untuk menarik perhatian siswa. Kemudian alangkah baiknya menggunakan media pembelajaran seperti papan tulis ataupun dalam bentuk teknologi seperti eh, apa namanya LCD seperti itu. Kemudian yang ketiga mematuhi kaidah tajwid, makhrajul huruf ataupun waqaf. Kemudian yang keempat menunjukkan pengaruh bacaan baik tartil maupun ekspresi. Tartil itu terkait keindahan bacaan, ekspresi itu melalui apa namanya suasana yang membahagiakan seperti itu. Oke. Kemudian selain demonstrasi, selanjutnya yaitu diskusi penjelasan ayat. Nah, diskusi ini yang pertama guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum dan juga sederhana. Pertanyaan umum ini bisa tadi berupa kaidah-kaidah bacaan atau tajwid maupun kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ataupun maknanya seperti itu. Kemudian memberikan penjelasan umum dan ringkas, baik itu terkait bacaan Al-Quran itu dari sisi tajwidnya ataupun dari sisi maknawinya, yang itu dapat menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan yang memuat ide umum, makna kosakata dan struktur kalimat. Nah, yang terakhir memperhatikan kecepatan dan ketepatan penjelasan. Tentunya eh, kalau bacaan itu terlalu cepat, siswa tidak akan dapat menangkap ya, bacaan tersebut, bahkan ataupun terlalu lambat. Nah, nah, ini siswa akan ngantuk ya, kalau bacaan guru terlalu lambat. Jadi dipaskan atau disesuaikan di tengah-tengahnya. Kemudian selanjutnya setelah diskusi itu juga ada praktiknya. Praktiknya yang pertama menurut Al-Khalifah dan juga Hashim mendahulukan siswa yang pandai, yang sekiranya pandai yang itu diikuti oleh siswa lain.
Siswa ini sebagai pemantik agar apa namanya siswa lain itu dapat memperhatikan, oh begini cara bacaan yang baik, oh begini apa namanya contoh yang baik. Kemudian yang kedua yaitu membagi potongan ayat apabila panjang, yang dikenal dengan waqf ibtidak. Potongan ayat itu alangkah baiknya ketika ayat itu mengandung mat tabi'i atau mat panjang. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu guru mengawasi bacaan setiap siswa. Dan apabila ada kesalahan maka itu dikoreksi dengan baik dan benar ya. Kemudian yang keempat yaitu prosedur koreksi kesalahan. Nah, prosedur ini dijelaskan secara rinci juga. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan siswa memperbaiki diri. Siswa memperbaiki diri terlebih dahulu. Apabila belum mampu memperbaiki, kemudian memberikan kesempatan lain kepada siswa lain agar eh, di dalam tubuh siswa yang salah tadi itu muncul apa namanya kesadaran bahwa eh, temannya ya bisa, kenapa kok saya tidak bisa? Mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu guru mengoreksi secara mandiri apabila yang kedua tadi ternyata siswa lain itu tadi belum mampu memperbaikinya. Yang terakhir yaitu perbaikan bacaan, baik melalui lisan, papan tulis maupun catatan. Nah, ini tiga kombinasi yang mungkin bisa dipraktekkan secara sekaligus. Lisan agar lebih jelas bacaannya, dan papan tulis agar lebih memahamkan, dan catatan agar lebih mengingatkan seperti itu. Kemudian dari sisi evaluasi ada dua, yaitu menjelaskan materi ayat lanjutan yang sebelum ayat tadi ya yang sudah didemonstrasikan, atau yang kedua memfokuskan pada materi yang belum tercapai apabila materi tersebut atau ayatnya itu panjang. Seperti itu. Ini komponen-komponen yang ditawarkan oleh Al-Khalifah dan Hashim untuk agar pembacaan ayat Al-Quran itu tidak hanya berfokus pada bacaannya saja, tetapi juga bagaimana Al-Quran ini juga direalitaskan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.